Dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada subuh ini sampai nanti selesai kajian subuh dilaporkan oleh para malaikat Allah, khususnya malaikat penjaga malam, disampaikan kehadirat Allah, kemudian amal ibadah kita diterima dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ini pada bulan Sya'ban, di mana Nabi sangat mengagungkan bulan Sya'ban. Dalam satu keterangan, tidak ada ibadah puasa sunnah yang paling banyak dikerjakan oleh Nabi kecuali bulan Sya'ban. Oleh karena itu, izinkanlah saya Al-Fakir akan menyampaikan seputar bulan Sya'ban yang kita sekarang ini ada di dalamnya, agar kita tidak sia-siakan, kita manfaatkan bulan Sya'ban ini semaksimal mungkin, karena bulan Sya'ban ini hanya datang setahun sekali, betul. Dan mudah-mudahan kita mohon masih ketemu lagi bulan Sya'ban yang akan datang insyaallah. Apa sebetulnya makna Sya'ban? Di dalam kitab Durrah ada semacam dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Rasulullah mengajukan kuesion atau pertanyaan kepada sahabat, "Atadruna lima sumiya Sya'ban?" Apakah kalian tahu kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Kalau orang dulu sebutnya bulan Roah. Bahasa apa itu bulan Roah itu? Bahasa Jawa atau bahasa apa itu? Makanya ada tradisi ruah kan ya. Ruahan ini sebetulnya sejarahnya katanya asalnya dari Hadramaut Yaman. Jadi sering mengadakan acara pertemuan, berdoa bersama untuk para arwah itu. Atadruna lima sumiya Sya'ban? Apakah kalian mengetahui kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban? Pakai sin besar ya, Sya'ban. Qalu, kemudian mereka menjawab para sahabat. Sahabat ini jujur ya. Dia kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, ya, nggak sok tahu gitu. Kalau sok tahu kan menyesatkan kalau agama itu. Kata Nabi, Allah wa rasulu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban. Begitu jawaban para sahabat. Ya, dengan lugu dan tulus. Kemudian Nabi menjelaskan, wa qala li'annahu fihi yatasya'abu khairun kasir. Yatasya'abu, apa yatasya'abu itu ya? Bercabang-cabang. Li'annahu fihi yatasya'abu khairun kasir, kata Nabi. Karena pada bulan ini di dalamnya yatasya'abu, bercabang-cabang. Apa itu yang bercabang-cabang, bertumpuk-tumpuk, mungkin kalau ibaratnya pasir gitu. Bersusun-susun ibaratnya kalau seperti piring begitu. Saking banyaknya, khairun kasir, kebaikan yang sangat banyak Allah berikan di bulan Sya'ban. Misalnya kalau kita sedekah 10.000, itu diberikan kebaikan oleh Allah 10.000, banyak, ibarat pohon cabangnya banyak, buahnya banyak. Oleh karena itu mestinya memang kita tingkatkan intensitas atau kualitas sedekah kita, kebaikan kita, amal soleh kita di bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan pemanasan menghadapi bulan suci Ramadan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Jadi dinamakan bulan Sya'ban, kata Rasul, karena di dalam bulan Sya'ban ini bercabang-cabang, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada juga yang mengatakan
Bulan Sya'ban ini diibaratkan bulan memupuk, merawat, menyiram tanaman. Karena ada 3 bulan berturut-turut sebelum Ramadan. Yang pertama bulan Rajab. Bulan Rajab itu artinya Syahrul Mu'azzam, bulan yang yang diagungkan dan dimuliakan. Bahkan sampai Nabi Muhammad Rasul pilihan diangkat ke 7 lapis langit menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pun terjadinya pada bulan Rajab. Bulan Rajab diibaratkan yaitu Syahrul Zar'i, bulan bercocok tanam. Nah, mudah-mudahan kita kemarin tuh bulan Rajab sudah investasi, betul nggak? Supaya nggak rugi, kita investasi kebaikan. Ibaratnya kalau zaman dulu ini diumpamakannya oleh para ulama, eranya mungkin era agraris ya zaman dulu ya, nggak ya sekarang kan eranya era industri ya. Makanya ulama menggambarkan bulan Rajab itu bulan menanam. Syahrul Zar'i, bulan menanam. Pilihlah bibit, karena bapak saya dulu tukang petani. Kalau kita menanam kacang, jagung, pilihlah bibit yang terbaik gitu. Nah, menanam mentimun, carilah bibit yang terbaik gitu. Nah, jadi kita investasi yang terbaik. Kemudian di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, ini Syahrul Suki, bulan yang menyiram tanaman. Yang kita sudah tanam di bulan Rajab, kita siram tuh, kita pupuk. Nah, kita kasih pestisida kalau memang ada hamanya, supaya betul berkembang dengan baik. Nah, kemudian bulan Ramadan, para ulama menggambarkan yaitu adalah Syahrul Isad atau Hasad, bulan panen. Panenlah tuh di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan dinamakan bulan panen? Yang sebentar lagi akan kita memasukinya, insyaallah kita panjang umur, amin. Karena di bulan Ramadan ini Syahrul Quran, Syahrul Barokah, Syahrul Sawab, Syahrul Maghfirah dan sebagainya, Syahrul Rahmah. Dan bahkan amal ibadah yang sunnah itu pahalanya sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hanya terdapat di bulan Ramadan. Ibadah sunnah pahalanya sama dengan ibadah wajib. Subhanallah, luar biasa. Ada juga yang berpendapat bahwa bulan Rajab tazkiyatul badan. Nah, ini. Bahwa bulan Rajab itu digambarkan seperti membersihkan badan, fisik, zahir. Misalnya pakaiannya harus bersih. Yang kita makan juga harus bersih. Yang kita minum juga harus bersih. Bersih juga mungkin secara medis, bisa juga bersih secara hukum. Artinya yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai harus halal. Bersihkan diri kita pada bulan Rajab dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan kalau perlu yang subhat. Itu dari bulan Rajab tuh kita sudah mulai tuh. Kemudian bulan Sya'ban ini digambarkan tazkiyatul qalbi, membersihkan hati. Hati, karena hati inilah cermin dari segala apa yang lahiriah. Nah. Emang hati itu kotor, Pak? Iya, kotornya dengan apa? Minas sifat mazmumah, dari sifat-sifat yang tercela. Misalnya sifat sum'ah. Apa sum'ah? Dari kata sami'ah itu. Sifat sum'ah itu orang ibadah kepada Allah tapi ingin didengar oleh orang. Diomongin di mana-mana biar orang dengar. Nah, itu. Itu namanya itu penyakit hati loh, Pak. Itu penyakit kotoran kolbu. Riya. Dan kata ro'a, riya, ibadah tapi ingin dilihat oleh orang. Kalau nggak dilihat nggak semangat dia. Kalau nggak didengar nggak semangat.
ini termasuk penyakit kolbu yang harus dibersihkan di bulan Sya'ban. Kenapa harus dibersihkan? Karena kita akan menyongsong memasuki bulan suci Ramadan. Jangan dinodai, bersihkan kolbu kita, hati kita. Nah, para ulama ada mengatakan kolbu itu letaknya di sini, Pak. Susu sebelah kiri. Makanya Bapak kalau zikir, kalau kita zikir, bisa berselawat macam-macam. Nah, ini supaya kontak antara mulut dengan kolbu. Selama ini kan kita berzikir hanya sampai lisan, belum sampai kolbu. Kalau kata orang mah belum pakai rasa. Makanya berzikir istighfar kagak menangis. Kenapa? Karena nggak pakai rasa, nggak pakai kolbu. Sholat ngayap kemana-mana pikirannya karena nggak pakai kolbu. Tidak terjadi koneksi antara mulut dengan kolbu. Penyakit apa lagi? Bakhil, al-bukhlu. Ini kotoran hati, bersihkan di bulan Sya'ban. Apalagi al-kasal, malas. Ini juga penyakit, malas ibadah, malas berbuat baikan. Ini juga penyakit bersihkan dari hati kita. Ini berarti ngaji tasawuf kalau ini. Iya, karena kolbu. Kajian tasawuf itu kolbu. Kalau ilmu pengetahuan di sini, otak. Itu. Inilah yang mengotori batin kita, yang mengotori kolbu kita. Kalau kolbu kotor, maka tidak peka. Dengar nasihat agama tidak peka, dengar suara azan tidak peka, dengar suara izin tidak peka. Karena apa? Terhalang dengan kotoran-kotoran kolbu. Nah, kotoran-kotoran kolbu ini harus kita bersihkan di bulan Sya'ban. Makanya ulama menamakan tazkiyatul qalbi, pembersihan hati, kolbu. Dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Banyak sekali penyakit-penyakit, kotoran-kotoran kolbu itu yang harus kita bersihkan. Makanya para ulama tasawuf mengatakan bahwa tujuan ilmu tasawuf itu adalah tasfiyatul qulub minas sifat mazmumah ila sifat mahmudah. Bagaimana menjernihkan hati, menjernihkan kolbu, membersihkan kolbu kita dari sifat-sifat yang tercela dan diganti dengan sifat-sifat yang terpuji yang dicontohkan oleh baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Ramadan ini lebih hebat lagi, tazkiyatur ruh. Lebih tinggi lagi. Karena kolbu itu nanti berlapis-lapis, ada ruh, ada kolbu, ada lub namanya. Ada lebih dalam lagi namanya sir. Barulah pada ruh tingkatan tertinggi. Dan pada hakikatnya manusia substansinya adalah ruh. Jasad akan kembali ke tanah, asalnya dari tanah, tapi ruh ini berasal dari Allah, hembusan Allah, dia kekal, dia tidak pernah mati, dia kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, cuman masalahnya ruh kita ini, ruh manusia ada yang suci, ada yang kotor. Karena belum datang kiamat, ruh yang kotor, yang berlumuran dengan dosa, maka dia dipending, ditempatkan namanya pisijin, tempat yang rendah, pengap, tidak enak dan mungkin tidak nyaman. Mungkin ini yang dinamakan di azab kubur. Mungkin di dasar tanah, bumi. Tapi ruh orang yang soleh, yang soleha, yang ruhnya bersih, ruhnya ini jernih, maka dia akan dirahmati oleh Allah. Dan ruh ini akan ditempatkan di tempat yang tinggi namanya Illiyin. Di tempat yang sangat tinggi, yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dimaghfirahkan oleh Allah. Mungkin ini yang dinamakan nikmat kubur. Sampai menunggu datangnya hari kiamat. Ya mungkin kalau jangan dialihkan ke agama Buddha, Hindu atau Anisisme ya. Kalau yang nggak diterima karena kotor, gentayangan, kita nggak percaya kepada itu. Diterima bumi, apalah namanya, wallahu alam, kita nggak ke situ larinya. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bulan Sya'ban ini apa saja yang disyariatkan? Yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama
adalah kita disunahkan puasa, namanya puasa sunnah Sya'ban. Ada dalam satu keterangan hadis diriwayatkan oleh Aisyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, misalnya Abu Hurairah, ini rata-rata hadisnya sahih. Ya. Qalat berkata Aisyah, kana ahabbus suhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ada bulan-bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayasumahu, untuk berpuasa Rasul di bulan itu adalah Sya'ban. Di bulan-bulan lain, sini selain Ramadan ya, di bulan lain Nabi kalau berpuasa biasanya Senin, Kamis, ya, yang rutin ya. Ama Ayamul Bid. Ayamul Bid itu bulan puasa apa namanya? Puasa Muti, bulan purnama. Itu Nabi nggak pernah tinggal. Tanggal 13 ya, Hijriah ya. 13, 14, 15. Tapi di bulan Sya'ban berbeda. Nabi berpuasa hampir 1 bulan penuh. Kecuali Yaumus Syak, akhir Ramadan. Apakah besok sudah 1 Ramadan atau belum? Akhir Sya'ban maksud saya. Karena Yaumus Syak itu diharamkan berpuasa. Itu. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jadi kata Aisyah, bulan yang paling disukai oleh Rasulullah ya, untuk beliau berpuasa yaitu adalah bulan Sya'ban, summa yasilu bi Ramadan. Kemudian Nabi puasa terbanyak di bulan Sya'ban, puasa sunnah maksudnya, kemudian dilanjutkan nyambung sampai kepada bulan suci Ramadan. Tapi bagi umatnya Rasulullah, termasuk kita, kalau mau puasa sunnah di bulan Sya'ban, dianjurkannya dari awal Sya'ban sampai pertengahan Sya'ban saja, sampai tanggal 15. Kesononya kata ulama makruh. Ila Nabi, kecuali Nabi. Makruh. Kecuali yang sudah puasa Senin Kemis, walaupun udah tanggal 16, 17 apa boleh. Atau puasa kifarat, atau puasa kodok. Aduh, saya belum kodok Ramadan ini ya. Walaupun sudah lewat tanggal 15 di bulan Sya'ban, tidak dimakruhkan. Karena kodok itu harus cepat dibayar. Sebelum datang Ramadan. Dosa kalau sampai datang Ramadan, istri kita punya utang misalnya, Ramadan belum dikodok. Itu. Kemudian dalam hadis yang lain, dari istri Nabi yang lain namanya Ummu Salamah. An Ummi Salamah qalat, berkata Ummi Salamah, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrain mutatabi'ain. Ini kata siapa? Ummu Salamah. Kalau tadi Siti Aisyah, istri yang termuda dan cerdas. Kata Ummu Salamah, aku tidak pernah menyaksikan, tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Illa Sya'ban wa Ramadan, kecuali bulan Sya'ban kemudian disambung dengan puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Kira-kira udah puasa berapa hari ya? Pada KM udah berapa hari pada KM? Rahasia loh. Emang puasa itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu. Betul nggak? Puasa itu hebat sekali ya. Sampai pahalanya pun dirahasiakan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Nabi sendiri nggak dikasih kabar berapa angkanya itu. Karena puasa ini adalah pertaruhan. Lapar dan haus rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama menamakan ibadah puasa ini ibadah sirriyah, ibadah rahasia seorang hamba dengan Allah. Dia sahur di malam hari, tapi jam siang waktu kerja di kantor sudah ngopi. Bininya tahu nggak di rumah? Nggak tahu. Bisa nggak dibohongi? Begitu pulang masih puasa pak? Puasa. Pak lihat pak nih jalan aja doyong lemes. Percaya bininya itu.
Ada nggak yang begitu, Bu? Bu, buka apa Bu? Ordengnya satu di tengah. Jangan rapat begitu. Emang Ibu marah sama saya, Bu ya? Nah itu. Ibu nggak percaya kalau Bapak masih puasa? Lihat nih Bu, jalannya. Doyong Bu. Dia doyong-doyongin, dia beludah lagi. Istri bisa dibohongi, anak bisa dibohongi, DKM bisa dibohongi, ustadz bisa dibohongi, tapi dirinya dengan Allah bisa dibohongi enggak? Disitulah hebatnya ibadah puasa. Kita rela meninggalkan lapar dan haus karena semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu. Makanya puasa ini ibadah yang paling yang paling selamat dari penyakit ria. Ya kan? Mau diriain apa puasa gak kelihatan. Kalau sholat kelihatan, ruku, sujud, ditidal, betul gak ya? Kalau pergi haji, umroh kelihatan, berangkat, pulang, betul gak? Kalau puasa susah bedainnya, betul gak? Puasa sama gak puasa sama aja. Beludah, orang kagak puasa juga bisa berludah, betul gak? Nah, inilah Bapak sekalian. Jadi puasa ini adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah dengan menahan lapar dan haus. Kalau sedekah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sebagian harta. Jadi macam-macam. Kalau orang yang berilmu, sedekahnya apa? Sedekahnya bagaimana dia menyampaikan ilmu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau pejabat, sedekahnya, ibadahnya yang paling hebat, menegakkan keadilan. Menciptakan kesejahteraan umat, betul nggak? Jadi setiap orang sesuai dengan posisinya punya keistimewaan ibadahnya masing. Bagaimana orang yang miskin, ibadahnya sabar. Sedekahnya bagaimana? Punya duit enggak? Kata Nabi, istighfar, baca istighfar, sedekah buat orang miskin. Baca tasbih, sedekah buat orang miskin. Betul nggak? Baca tahlil, la ilaha illallah, sedekah buat orang miskin. Baca kalimat takbir, Allahu Akbar, sedekah, kata Nabi. Baca selawat, sedekah. Gampang itu sebetulnya. Kalau tahu ilmu, ini udah miskin, sembahyang kagak, zikir kagak, ya tambah miskin. Gitu. Padahal nanti di akhirat Nabi pernah berdoa, "Allahumma ja'alni miskinan." Tapi doa ini enggak laku. Pada KMI suruh baca enggak mau. Allahumma ja'alni miskinan. Padahal jannata ma miskin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan masukkanlah ke surga bersama orang-orang miskin. Pernah baca doa itu pada KMI? Lupa ya dah. Enggak tapi laku. Ya. Subhanallah ya. Itu yang pertama ya, puasa. Saya puasa Sya'ban sampai Senin Kemis boleh, nggak harus berturut, betul nggak? Nggak harus runtun, nggak apa-apa. Saya ini hari Senin puasa niatnya Sya'ban, insya Allah Sya'ban dapat, Senin puasa Senin dapat. Itu. Karena tergantung niat. Innamal a'malu binniyah. Ini boleh diminum ya? Mana yang hangat? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal manusia. Ini. Jadi bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal manusia. Hadis dari Utsman bin Zaid. Dari Utsman bin Zaid ini, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sunnah terbanyak kecuali di bulan Sya'ban." Kira-kira seperti itu. Jadi kan tadi saya katakan, Nabi kepuasa yang biasa dikerjakan, kalau bulan-bulan yang lain, misalnya Yaumul Isnin, Yaumul Khamis, Ayyamul Bid, betul nggak? Tapi kok ini di bulan Sya'ban Nabi puasanya hampir 1 bulan penuh. Gak sahabat bertanya,
Ya ini. Di antaranya Utsman bin Zaid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, "Zalika syahrun yaghfilun nas anhu." Karena bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia. Kata Nabi gitu. Benar Pak, orang di bulan Sya'ban banyak yang lalai Pak, benar-benar. Realitanya memang begitu. Sering menganggap kapan lagi, besok sudah Ramadan, tidak bisa makan siang, betul nggak? Nggak bisa minum siang, yang merokok nggak bisa merokok, tapi saya nggak merokok. Ayo merokok sebanyak-banyaknya. Masya Allah, di masjid lagi merokok, terlalu itu kata orang ramai itu. Betul nggak? Di masjid kok merokok, bikin tabunan. Ya kalau merokok di depan WC lah, begitu mudah ya, di terminal gitu. Tapi di sini enggak kan? Enggak kan? Insya Allah, karena masjid ini tempat yang suci. Ini mumpung masih boleh makan siang, boleh minum siang. Kita bikin jadwal selama Sya'ban. Besok makan di restoran ini, besok makan di rumah makan ini, hari Ahad besok makan. Betul nggak? Coba dah, apalagi 12 Sya'ban ke sono tuh, 15 Sya'ban ke sono. Masya Allah, restoran di mana aja penuh. Betul apa benar? Betul apa benar? Termasuk saya juga kadang-kadang setahun sekali. Ajak anak mantu makan bersama di rumah makan yang sederhana, ayo. Ya tapi kan tidak mesti ya, sering-sering, kepuasannya kapan, betul gak? Mumpung masih bulan Ramadan, besok kalau ngadakan tur, rasanya gak enak, mengadakan jalan-jalan gak enak. Ayo sekarang, ayo kita program. Besok kemana. Lah kapan puasanya? Betul apa benar? Ini Nabi yang bilang. Kata Nabi, karena bulan Sya'ban ini bulan yang orang sering terlena. Kata lagu dangdut. Banyak orang yang lupa, banyak orang yang melalaikannya. Mumpung bulan Ramadan. Enak benar jawabnya itu. Makanya kata Nabi dilanjutkan hadis ini dari Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Huzaimah kalau enggak salah. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini kata Nabi bulan di mana amal-amal manusia diangkat ke langit. Rabbul alam, apa Rabb itu? Rabb itu apa? Kalau Allah itu, ilah itu apa? Kalau ilah itu kan yang disembah ya, yang diibadahi. Kalau Rabb yang maha memberi, yang maha memelihara, yang segala-galanya. Makanya Allah juga disebut Rabb. Itu. Turfa'u fihi al-a'mal, diangkat pada bulan Sya'ban ini al-amal, amal-amal. Manusia selama 1 tahun diaudit, dilaporkan kehadirat Allah. Ila rabbil alamin, Tuhan alam semesta. Fa'uhibbu, kata Nabi, aku senang anturfa'a. Apabila diangkat amalku, wa ana saim, aku sedang berpuasa. Nah ini namanya amalan begini Pak, amalan itu ada amal ibadah kita, ada yang diangkat setiap hari, ada yang diangkat setiap pekan, mingguan, ada juga yang diangkat sifatnya sanawiyun, tahunan. Dan ini jangan sampai absen. Nah, kalau absen rugi kita. Amal saya banyak, saya mah tenang aja. Sedekah saya banyak, puasa saya banyak, sholat malam saya sampai bengkak kaki saya, nggak tahu kejedot apa. Ya Allah, dalam sebuah keterangan hadis itu bahwa manusia nanti masuk surga atas rahmat Allah. Pada akhirnya manusia masuk surga atas rahmat karena Allah sayang kepada hambanya. Allah merahmati. Kalau kita hanya bersandar, kata Ibnu Athaillah, bersandar kepada amal kita, hanya penyesalan yang ada. Kenapa? Sholat kita belum tentu khusyuk, betul? Belum ditinjau dari fikihnya, belum ditinjau dari segi tasawufnya. Dan belum tentu diterima, nggak ada yang tahu. Kita, sholat kita, puasa kita, apa saja amal ibadah kita, kan kita nggak pernah tahu, cuman berharap kepada Allah, betul nggak?
Apakah sholat kita diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Apakah sedekah kita diterima atau tidak? Wallahu a'lam. Nah, jadi untuk apa itu kita jungkang-jungking sholat? Untuk apa kita bersedekah? Untuk apa kita berzikir? Untuk apa kita berbuat amal soleh? Dijawab oleh para ulama bahwa amal soleh itu tidak menentukan manusia masuk surga atau tidak. Tapi amal soleh adalah ini adalah supaya Allah merahmati kita. Allah suka kita berbuat kebaikan, maka ini amal soleh sebagai sebab untuk menarik rahmat Allah supaya Allah merahmati kita. Karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya nanti di akhirat, bahwa manusia dimasukkan ke dalam sorga adalah atas rahmat Allah subhanahu. Bisa saja orang ahli ibadah tapi masuk neraka karena su'ul ibadahnya, bukan karena Allah. Itu kan ada ceritanya sama Barsisov itu. Yang bisa terbang katanya. Wah, saking hebatnya ibadahnya. Wallahu akbar. Tapi Nabi pernah bercerita di zaman Bani Israel, ada seorang wanita pelacur. Inilah rahmat Allah maha besar, Pak. Ada seorang wanita pelacur ingin bertobat, jalan di muka bumi sempayang-sempoyong sambil beristighfar, menyesal-nyesalnya karena dia telah terjebak dalam perbuatan dosa. Karena Allah tuh sangat gembira, Allah sangat senang kalau melihat hambanya menangis, sujud, menyesali perbuatan dosanya, bertobat di hadapan Allah. Allah sangat senang. Berarti dia masih mau mengakui kebesaran Allah. Karena Allah lah Al-Ghaffar. Allah itu yang banyak pengampunannya. Allah sangat besar pengampunan. Dosa kita sebesar gunung, tapi ampunan Allah lebih besar dari gunung. Itu mana Al-Ghaffar. Dosa manusia sebesar apapun, ampunan Allah lebih besar, rahmat Allah lebih besar. Akhirnya wanita ini, pelacur tadi yang telah bertobat, menyesali senyesal-nyesalnya dosa yang dia lakukan, melihat anjing tersungkur hampir mati karena kehausan dan kelaparan. Dia dengan susah payah dia ambil air, dia minumkan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, dengan tulus dan ikhlas karena mencari keridhaan Allah. Dia ingin berbuat amal kebaikan, padahal ini dengan binatang yang namanya kalbun ya, anjing. Masya Allah, diterima amal ibadahnya itu, anjing jadi selamat, diampuni dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah, dimaghfirah oleh Allah. Kisahnya wanita ini masuk surga. Yang kedua adalah nanti yang sangat dibutuhkan di akhirat, syafaat Nabi besar Muhammad. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang pertama kali diizinkan untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Pertolong untuk memberi syafaat kepada umat manusia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Namanya syafaatul uzma, syafaat besar, dan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bukan hanya memberikan syafaat kepada umatnya, tapi seluruh juga bisa kepada umat-umat Nabi yang lain. Itulah makanya jadi satu rahmat Allah, dua syafaat Nabi. Makanya banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad. Subhanallah ya. Itu. Di dalam keterangan yang lain dikatakan yarfa'ullahu a'malal ibad kullaha bihadzasar. Allah akan mengangkat amal manusia seluruhnya pada bulan ini. Nah, bulan ini itu kapan? Ada yang mengatakan ya sepanjang bulan Sya'ban, bisa saja tanggal sekian, malam sekian, langsung lihat. Makanya siasati bulan Sya'ban ini karena akan diangkat amal ibadah kita. Tapi aksar ulama mengatakan malam pertengahan Sya'ban, di situ diangkatnya itu malam nisfu. Nisfu itu apa sih? Nisfu Sya'ban berarti pertengahan bulan Sya'ban. Malam, ada yang mengatakan malam 15, ada yang mengatakan malam 16. Kalau saya biasanya di masjid saya itu kumpul-kumpulnya itu malam 15, nisful awal. Kalau kunut nisfusan malam 16. Apa yang harus kita lakukan? Ya apa saja amal soleh, amal kebaikan. Daripada kita kumpul di terminal, di pos hamsib, lebih baik kita kumpul di masjid,
pada malam diangkatnya amal ibadah kita supaya husnul khotimah yaitu di masjid, karena tidak ada tempat yang paling mulia di muka bumi ini kecuali wa khairul biqa masajiduha. Tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, kata Nabi. Makanya saking mulianya masjid, barang siapa yang bangun masjid maka dia akan dibangunkan rumah seluas istana nanti di akhirat. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid di dunia, dibangunkan rumah seluas istana nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya masjid, masuk masjid disyariatkan kaki kanan. Karena masjid tempat mula, keluar dari masjid kaki kiri. Karena di luar masjid itu tidak baik, lebih baik di masjid. Sebelum duduk disyariatkan apa? Salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Enggak ada salat tahiyatul hotel, enggak ada salat tahiyatul istana. Betul nggak? Tapi masjid ada disyariatkan sholat sunnah 2 rakaat li tahiyatil masjid, malah dianjurkan kita niat iktikaf. Ini sudah niat iktikaf udah ya. Di saat kita habis sholat tahiyatul masjid, kita duduk niatlah nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu lillahi. Susah Pak Ustaz bahasa Arab, udah dalam hati aja sajaku niat beriktikaf, berdiam diri maksudnya di masjid ini karena Allah. Diniatkannya itu yang penting karena Allah. Maka selama kita berada di masjid, maka itu bernilai ibadah. Jadi amal manusia ada yang harian, seperti sholat puasa Senin dan Kamis. Itu harian tuh amalan, bukan Senin Kamis. Itu sholat subuh dan asar. Itu diabsen oleh para malaikat Allah, penjaga siang dan penjaga. Karena pada waktu asar dan subuh, malaikat penjaga siang dan malam berkumpul di situ, yata'aqobuna. Bergantian ya ta'aqobuna. Ini kita yang sholat pada pagi hari ini disaksikan oleh malaikat penjaga malam karena udah selesai ngantor dia ngepos. Masuklah malaikat penjaga ketemunya di mana? Di waktu subuh. Orang yang sholat subuh pada saat itu disaksikan oleh para malaikat Allah, diangkat ke langit, dilaporkan Allah. Ini setiap hari, jangan sampai absen itu sholat subuh. Betul gak? Karena dilaporkan setiap hari. Yang kedua, mingguan. Apa itu? Puasa Senin dan Kamis. Nabi ditanya, kenapa harus selalu puasa Senin dan Kamis? Kata Nabi, aku senang kalau 2 hari ini, kepada 2 hari ini amal ibadahku diangkat, aku sedang berpuasa. Gitu. Jadi makanya Nabi selalu puasa Senin dan, karena pada saat itulah amal ibadah kita diangkat ke langit. Yang terakhir itu namanya tadi Rob'un Usbu'yun, pengangkatan amal setiap pekan. Ada yang sifatnya tahunan. Nah ini bulan Sya'ban, Rob'un Sanawiyun. Setahun sekali amal ibadah kita diaudit, diangkat, dilaporkan di hadapan Allah. Kita mohon mudah-mudahan tahun ini amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau ada yang kurang disempurnakan oleh Allah dan diterima amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Terakhir, saya singkat saja. Enggak apa-apa, ntar nggak usah tanya jawab, langsung sholat apa namanya? Isyraq, kalau yang memang meyakini sholat isyraq itu. Mau sholat duha aja nggak apa-apa nanti jam 7. Bahwa pada bulan ini pun diturunkannya ayat selawat. Surat Al-Ahzab ayat berapa itu? Surat Al-Ahzab ayat 56 ya. Ayat selawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Ini turunnya bulan Sya'ban loh pada KM. Hebat ya. Artinya apa? Kita disuruh banyak berselawat kepada Nabi besar Muhammad sebagai rasa cinta kita, sebagai rasa kagum kita, sebagai rasa rindu kita, supaya kalau dengan kita banyak berselawat menyebut nama Nabi, karena salah satu cinta kepada seorang banyak menyebut namanya. Menyebut nama Nabi maksudnya berselawat. Bagaimana berselawat kepada Nabi? Nabi ditanya kepada Nabi, berselawatlah kepadaku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berselawat kepada Nabi dan keluarganya. Kenapa kita harus berselawat? Supaya terjadi koneksitas, supaya terjadi hubungan batin kita, ruh kita dengan ruh sucinya Nabi besar Muhammad. Walaupun kita 15 tahun baru lahir, gak pernah ketemu 15 abad, gak pernah ketemu dengan Nabi, gak pernah lihat wajahnya Nabi, gak pernah lihat Nabi berdakwah. Bagaimana? Karena kita sering berselawat, nanti di akhirat dikenal oleh Nabi karena terkoneksi. Betul-betul. Sinyalnya nyambung.
Paham ya? Nah, gitu. Yang kedua, kenapa kita harus berselawat? Karena Allah berselawat. Allah saja berselawat kepada Nabi. Allah tidak sholat walaupun nyuruh sholat. Allah tidak berzakat walaupun Allah nyuruh zakat. Allah tidak puasa walaupun nyuruh. Tetapi Allah berselawat dan menyuruh selawat, tapi Allah pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Sesungguhnya, maka taukid lagi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat. Mungkin sampai saat ini Allah terus berselawat memuliakan nabinya, Nabi besar Muhammad dan para malaikat. Karena di sini fiilnya fiil mudhari present continuous tense. Yusalluna, senantiasa berselawat kepada Nabi. Barulah Allah memerintahkan, ini Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu. Ini perintah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan taslimlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu apa hukum selawat? Di dalam sholat wajib, tidak sah sholat tanpa selawat, betul nggak? Cuman dalam sholat namanya selawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nggak pakai sedina memang aslinya. Kamu pakai sedina juga nggak apa-apa, tapi aslinya tidak pakai sedina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya. Makanya dinamakan selawat Ibrahim. Dan ini rukun sholat, tidak dibaca tidak sah. Khususnya di dalam tahiyatul akhir atau tasyahud akhir. Paham ya? Di luar itu bisa sunnah hukumnya. Sebagai rasa kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Malah Nabi berkata, inna aulan nasi biyaumal qiyamah. Manusia yang paling utama, manusia yang paling the best man, yang paling utama nanti di akhirat bagiku, kata Nabi, aksaruhum alayya sholatan. Siapa yang paling banyak baca salawat kepadaku sebagai rasa cinta. Surat Al-Ahzab ayat berapa? Ayat berapa? Surat Al-Ahzab ayat 56. Nah, gitu. Dan yang terakhir, bahwa di bulan ini juga terjadinya perubahan arah kiblat. Sejarah nih. Jadi perubahan arah kiblat itu terjadinya bulan ada yang namakan pertengahan Sya'ban. Itu hari Selasa tanggal 15 Sya'ban. Nabi dulu sebelumnya sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Apa itu artinya Aqsa? Jauh, masjid yang jauh. Jauh dari Madinah. Masjidil Aqsa itu masjid tertua nomor 2 di dunia, dibangun oleh siapa yang tahu? Dibangun oleh Nabi Sulaiman. Makanya Israel mau ambil itu. Karena Jakarta dibangun oleh nenek moyangnya, yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Kata mereka, bukan kata kita. Pas pada sholat zuhur, kata Nabi Muhammad, di sholat zuhur baru dapat 2 rakaat, mampir di rumah sahabat, ada wahyu turun mendadak. Karena sebelumnya menghadap Baitul ternyata Muhammad agamanya sama dengan agama saya, kok madhabnya ke Baitul Maqdis. Gak nyaman Nabi itu. Ya kan orang Bani Israil kan rada bandel-bandel. Begitu sholat zuhur baru dapat 2 rakaat, turun wahyu mendadak. Fawalli wajhaka syatral masjidil. Waktu Nabi sholat di Madinah. Akhirnya sholat. Ini kiblat mana? Sini ya. Kalau di Mekah, utara mana utara? Kalau di orang Madinah, sholat di mana Pak? Kalau Baitul Maqdis berarti kan di utara ya. Berarti mau ke sana madhabnya. Begitu turun wahyu baru 2 rakaat Nabi arahkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Puter. Madhab Tenggar. Makkah di mana adanya? Tenggara. Ini mana arah mana ini? Iya, selatan Tenggara. Jadi orang Madinah itu sholatnya ke selatan arah Tenggara. Karena Masjidil Haram adanya di sana. Betul nggak? Kita kok madhabnya ke barat. Kebetulan Masjidil Haram adanya di. Kalau kita di dalam masjid, sholatnya gimana? Ya muter, betul nggak? Karena Ka'bahnya ada di berarti harus pas.
Kalau di luar Masjidil Haram kelihatan nggak yang sholat di luar? Atau orang penduduk Mekah yang di luar tuh di rumah-rumah sholat kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Berarti harus menghadap apa? Menghadap, yang penting nggak harus Ka'bah, yang penting menghadap Masjidil Sah. Indonesia jauh banget. Bagaimana tuh? Nggak usah harus tepat pas Masjidil Haram, susah. Gimana caranya? Udah, yang penting arahnya arah tanah suci, masih sah. Karena kiblat mah sifatnya zon. Ya, kalau pas susah gimana? Ya, emang Ka'bah segede apa sih? Betul nggak? Nah, gitu. Itu terjadinya pada bulan Sya'ban. Sejak itulah sampai akhir zaman insya Allah kita sholat menghadap Baitul Masjidil Haram. Dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim. Pinter. Jadi masjid yang paling tertua di muka bumi adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim dan karena dulunya itu rata dengan tanah karena banjir internasional pada zaman Nabi Nuh. Itu. Adapun Masjid Nabawi itu masih dibangun belakangan, itu dibangunnya pasca hijrah kan ya? Oleh Nabi. Sebelum Masjid Madinah Nabi membangun masjid apa? Kuba. Ya tak? Masjid Kuba itu masjid yang pertama dibangun oleh tangan Nabi sendiri dengan para sahabat Ansor dan Muhajirin. Dan di Masjid Kuba itulah pertama kali disyariatkan sholat berjamaah. Sebelumnya tidak pernah. Apalagi di Mekah sholat berjamaah dikeroyok sama Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok. Ya tak? Karena zamannya masih gawat darurat. Dan terus sampai sekarang disyariatkannya sholat berjamaah. Ya. Makanya dibangunlah di tempat turunnya wahyu itu masjid sekarang namanya Masjid Kiblatain. Kalau umroh haji biasanya ke sana tuh ya. Ya mampir doang kita enggak. Tapi kalau haji makanya waktunya banyak sholat kita di situ. Tapi kalau umroh mah cuma ditunjukkan ini Masjid Kiblatain. Dulu Nabi arah kiblat, merubah arah kiblat di tempat ini. Makanya dibangun masjid tuh buat sejarah. Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk sebagai pencerahan motivasi kita untuk lebih banyak memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai wami'ak menyongsong bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, bisa memasuki bulan Ramadan sehingga kita bisa berpanen nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dengan qasidah Ramadan. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Satu kali lagi. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Selamat datang wahai Ramadan, selamat datang wahai bulan puasa, selamat datang wahai bulan ibadah di malam hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Amin ya Allah ya Rabb. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin.
Amin Allah. Amin Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin.